Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun berada. Baik, di sesi ini Bapak Alifa akan cerita tentang keseharian dia bersama teman-teman di kampung maupun di sekolah ya. Jadi ketika di sekolah, jadi sebetulnya tidak ada pembulian ya, tidak ada pembulian di sana. Memang ada sedikit perhatian dari teman-temannya karena memang dari sisi perilaku dan gerak-gerik ini kan memang agak berbeda ya. Jadi mungkin dari jalannya saja dia sudah agak berbeda sehingga menjadi perhatian teman-temannya waktu itu ya. Namun tidak signifikan ya, istilahnya pembulian ini hanya beberapa teman sih mungkin agak mencibir dan sebagainya, itu sesuatu yang biasa, walaupun di sisi kami sebagai orang tua kadang ya merasa gemes dengan anak-anak seperti itu ya. Intinya tidak mau sih punya anak terus dilecehkan orang lain, itu rasanya ya sakit hati pasti itu ya. Itu perasaan seorang ibu maupun bapak, utamanya bapak. Biasanya bapak itu tidak mudah menerima dan gampang emosi itu ya. Oke, itu jadi cuman guru-gurunya ini bagus ya. Jadi teman-temannya diminta untuk artinya mendampingi putri saya, artinya silahkan diajak ngobrol dan sebagainya, bermain. Jadi artinya tolong diawasi dan sebagainya. Ini sesuatu yang baik ya. Artinya kami berterima kasih. Artinya di situ sekolah memang tidak punya ilmu khusus untuk mengajari anak ABK, tapi dari sisi lain mereka memang membiasakan murid-muridnya itu ya saling guyup dan sebagainya, dan tidak ada yang bertengkar. Hanya untuk anak-anak yang ABK seperti ini harus tetap di support gitu ya, dari support dari temannya maupun guru. Ini sangat sangat berpengaruh bagi putri saya. Jadi dia juga merasa nyaman dan sebagainya ya. Artinya di sekolah tidak ada masalah ya, sampai SD itu apakah dia dibully, jadi tidak signifikan gitu ya. Kemudian kalau di kampung atau di perumahan ya, kami di perumahan ya, jadi saya berharap dia juga bisa membaur dengan teman-teman sebayanya di perumahan ini ya. Jadi ada beberapa teman sebaya ya, artinya termasuk di sebelah rumah itu bagus. Kalau sebelah rumah ini bagus dia lebih dewasa dibanding anak saya. Jadi biasanya si anak ini, tetangga ini dipanggil oleh anak saya untuk main ke rumah ya, entah boneka-bonekaan bersama dia seperti anak-anak biasanya. Cuman dia gini, uniknya dia itu kalau sudah bosen, si anak ini suruh pulang ya, ayo pulang gitu. Jadi kayak diusir gitu ya. Jadi artinya ini sudah terbiasa. Jadi tetangga ini sudah terbiasa. Alifah sukanya kan ngajak main bersama dia. Tapi begitu dia sudah bosen, pasti saya nanti akan disuruh pulang. Itu sudah tahu dia ya, sudah tahu. Tapi anak ini memang terlihat lebih bisa ngomong ya, atau dewasa. Jadi ini juga kami syukuri dia. Dan kadang-kadang dia juga mengajak teman-teman, entah laki-laki perempuan kecil-kecil tuh ke rumah, kemudian disuruh lihat televisi. Jadi ya semua yang ngikut. Dia juga kadang bermain sendiri boneka-boneka itu dia jajar-jajar gitu. Nah di sini ketika dia sudah bosan, itu juga disuruh pulang semua, diusir, ayo pulang. Jadi ya lucu juga. Jadi sudah masih enjoy-enjoynya untuk melihat televisi atau bermain boneka dengan dia, tiba-tiba disuruh pulang. Nah ini sesuatu yang biasa bagi dia. Artinya maksudnya ini perilaku yang mungkin dipandang ya lucu ya, aneh dan sebagainya. Itu secuil cerita terkait dengan bagaimana dia bermain dengan teman-teman yang lain. Nah kemudian juga saya mencoba untuk membawa dia di luar, walaupun saya awasi ya bermain dengan yang lain. Cuman memang kalau pembulian pasti ada. Jadi dia kadang-kadang disuruh apa manut, karena memang menurut istilahnya ya. Jadi dia disuruh menjilat tiang listrik gitu ya, iya mau.
kemudian disuruh apa, dia aman diledekin. Jadi dia diledekin itu sebetulnya nggak ngerti. Jadi ya biasa saja, dan dia malah ikut ketawa gitu ya. Ini yang membuat apa, saya sebagai orang tua ya juga sakit ya. Di sini saya mengamati ya, mendampingi dari jauh. Jadi bagaimana dia diperlakukan oleh teman-temannya ya, sebetulnya kita sudah ngasih pengertian ya, tapi yang namanya anak kecil itu pasti tetap ada ya, jadi pembulian, diledekin dan sebagainya. Ini ya dari saya sebagai orang tua ya pasti ya punya rasa sakit ya, sampai begini ya anak saya sampai diledekin begini dan dibully gitu ya. Dan akhirnya apa namanya, ya tetap saja mungkin dia saya baurkan dengan yang lain, tapi mungkin jarang-jarang ya, karena memang tidak semua anak-anak ini menerima dia sebagaimana teman-teman yang lain gitu ya, karena memang dianggap aneh gitu ya. Nah itu, oke lah, itu kami sadari, kami sebagai orang tua ya tetap memaklumi ya, apa namanya anak-anak ya. Cuman begitu agak besar ya, anak-anak tetangga ini juga sudah mulai tahu ya bahwa oh putri saya ini ada sesuatu, sehingga dia ya jarang ke rumah. Dan anak saya sendiri mungkin setelah sudah mulai besar itu juga tidak mau mengajak teman-temannya yang lain seperti dulu lagi. Jadi sudah mulai SD dan apalagi SMP sudah nggak punya, jadi hampir tidak punya teman di perumahan ya. Jadi memang bagaimana ya, karena memang masing-masing ini juga sudah mulai mengerti, oh anak ini begini, artinya ya bagaimana kita harus berteman ya. Jadi saya juga menyadari ini ya, kalau di sekolah enjoy saja ya, tidak ada masalah, walaupun memang sebetulnya dia jarang berkomunikasi dengan temannya ya, teman sekelasnya atau mungkin teman duduknya, itu malah dia diem. Tapi kalau dengan orang-orang yang lebih tua, kakak kelas, itu dia apa namanya, gerapiak ya, say hello dan sebagainya. Jadi dia kenal hampir semua murid di SD ya, jadi semuanya disapa, utamanya yang kakak kelas ya, termasuk guru-guru ini dia akrab sekali ya. Nah itu anehnya, dia tuh sukanya apa, menyapa dengan kakak kelas, jadi tidak dengan teman sebayanya atau teman sekelasnya. Ini malah jarang-jarang dia malah diem dan malu dia. Jadi sebenarnya anak ini nih tidak banyak masalah ya kalau di kelas itu. Di kelas itu dia cenderung diam. Waktu itu saya minta dia duduk di paling depan ya, paling depan, tapi tidak mengganggu teman yang lain. Dia di pojok ya. Kenapa? Karena dia tinggi ya, paling tinggi di antara yang lain, paling besar, sehingga kami minta ke gurunya untuk ditempatkan di depan tapi di pojok ya. Sebetulnya cukup efektif belajar di sana karena memang kelas-kelasnya kecil, sehingga dia biar fokus, tidak katakanlah 40 kalau zaman saya dulu, kalau 48 satu kelas, ini enggak, 12 ya, 12 rata-rata 12, sehingga di situ dia sebetulnya untuk transfer knowledge atau belajar itu tidak ada masalah ya. Ada masalah itu ketika dia memang tidak fokus ya, fokusnya biasanya misalkan dia dijanjiin apa itu nggak fokus di sekolah, sehingga terbayang-bayang dan ingin cepat pulang. Jadi itu makanya memang apa ya, ya bisa dikatakan 50-50 ya. Kalau dia pas fokus bagus, kalau nggak fokus ya apa yang didapatkan ya blank itu aja ya, blank. Jadi di rumah itu biasanya ibunya yang apa, sering mengulang lagi pelajaran apa yang diajarkan saat di sekolah tadi gitu ya. Jadi itu ya, jadi sepintas cerita tentang dia, bagaimana berbaur dengan teman-temannya di sekolah, dan juga bagaimana berbaur dengan teman-temannya di rumah ya. Jadi memang agak susah ya kalau dia harus berkomunikasi dan sebagainya. Memang ini sesuatu kekurangan dari dia, tapi kita tetap optimis ya dengan apa yang dia lakukan sekarang ini ya, tetap kita support ya. Apa-apa yang menjadi positif bagi dia tetap kita support. Mungkin itu sharing saya terkait dengan Alifah hari ini. Terima kasih, semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.